Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam ini sudah ada Pak Haidir, Kepala Desa Sabang Subik. Beliau saya ikuti perkembangannya beberapa pekan, beberapa bulan terakhir cukup aktif mendampingi warganya dalam penanggulangan wabah COVID-19. Nah ini agak karena satu-satunya desa kalau setahu saya yang ada warganya di di Kecamatan Balanipa yang ada penderita yang positif swab di situ adalah di Desa Sabang Subik. Jadi alhamdulillah sudah ada bersama kami saat ini Pak Haidir, Kepala Desa Sabang Subik untuk meminta informasi dari beliau tentang upaya yang telah dilakukan pihak desa untuk menanggulangi wabah corona di Desa Sabang Subik. Jadi selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kehadirannya di diskusi berdua ini, tepatnya wawancara. Jadi ini Pak, kan sejak ada kasus di Desa Sabang Subik ini ini pasti ada upaya yang lebih serius yang dilakukan oleh pihak Desa Sabang Subik untuk menjamin warganya supaya lebih aman dari virus corona ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak, dan ini juga beberapa aspirasi dari beberapa teman masyarakat yang ada baik di Desa Sabang Subik maupun yang ada di desa sekitarnya, misalnya saya yang berada di Pambusuang. Jadi pertanyaan pertama Pak, ini kan sudah kalau tidak salah sudah lebih 2 bulan wabah corona yang melanda dunia ini, termasuk kita di Indonesia, lebih khusus lagi di desa kita ini. Bisa dijelaskan Pak langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pihak Desa Sabang Subik untuk sebelum ada wabah sampai di tempat ini? Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya boleh panggil adinda saya. Ya Pak. Ridwan Alimudin ini luar biasa. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih banyak atas kesempatan dan undangannya untuk wawancara lewat Pikon ini dalam kaitan dengan virus corona yang ada di Desa Sabang Subik khususnya dan penanganannya. Namun juga saya ingin menyampaikan lebih awal, saya menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Selanjutnya kita terjauh dari wabah penyebaran virus corona ini. Adinda saya yang saya hormati, Pak Ridwan Alimudin, terkait dengan upaya-upaya Desa Sabang Subik dalam menangkal atau menangani wabah virus corona ini, sebelum ada kasus yang terjadi di desa kami, Desa Sabang Subik, ingin saya menjelaskan pertama bahwa sesuai dengan perintah Kementerian Desa tentang penanganan virus corona yang termuat dalam surat edaran Kementerian Desa pada saat itu, maka kami, pemerintah desa, langsung mengambil langkah, yaitu membentuk tim gugus tugas relawan Desa Sabang Subik lawan COVID-19. Dan satu-satunya desa yang ada di Kecamatan Balanipa yang paling pertama membentuk tim gugus tugas relawan lawan COVID-19 ini adalah Desa Sabang Subik. Bahkan kalau boleh dikata, bukan hanya Kecamatan Balanipa, tapi Desa Sabang Subik adalah yang pertama membentuk di Kabupaten Pulau Limandar. Ini menandakan bahwa kami betul-betul concern dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kami betul-betul ingin bagaimana masyarakat kami bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kami lakukan upaya mencegah COVID-19 ini adalah melakukan
penyemprotan di lingkungan-lingkungan sekitar, lingkungan desa, lorong-lorong, bahkan rumah-rumah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Di samping itu pula, sesuai dengan perintah pimpinan, bahkan kementerian, bahwa upaya pencegahan setiap desa sedini mungkin melakukan upaya pencegahan di antara lain membuat alat pelindung diri level 1 seperti masker dan APD-APD lainnya. Maka dari itu kami juga pemerintah desa mengambil inisiatif membuat masker, mengadakan masker untuk dibagi-bagi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Sabang Subi. Yaitu antara lain upaya-upaya yang kami lakukan. Di samping itu, kami juga senantiasa melakukan edukasi kepada seluruh warga masyarakat bagaimana cara mencegah, mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Iya Pak, kan ini Pak, kalau tidak salah waktu awal-awal ini wabah COVID-19 sampai di tempat kita ini Pak, itu kan belum cair Pak dana desa kalau tidak salah informasi seperti saya pernah tanyakan ke pihak desa Pembusuang. Itu untuk menutupi, kan pasti keluar membutuhkan biaya Pak, untuk misalnya beli kain, menjahit, apa segala. Itu cara menanggulanginya bagaimana Pak? Ya. Benar sekali Arinda, bahwa betul pada saat COVID-19 ini mewabah di tengah-tengah masyarakat, pada saat itu pula kami dihadapkan dengan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk menangani wabah COVID-19 ini. Jadi tentu kami dengan berbagai upaya, berbagai cara yang kami lakukan di desa masing-masing, di Desa Sabang Subi contohnya, kami berupaya mencari dana talangan untuk menutupi kekurangan-kekurangan, untuk menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan, seperti yang saya sebutkan dari awal tadi. Jadi intinya bahwa kita mencari dana talangan untuk menyiapkan APD seperti masker, membeli obat-obat untuk disinfektan, kemudian untuk memberikan operasional yang dikeluarkan buat para relawan-relawan kita. Tentu dalam hal ini relawan yang jumlahnya sekitar kurang lebih 50 orang di Desa Sabang Subi butuh biaya. Jelas kita tentu kasih makan relawan, kasih minum, siang malam bekerja. Nah, dari itulah semua biaya-biaya yang dikeluarkan, kita mencari dana talangan di luar. Ya untungnya ada teman-teman pengusaha yang memberikan kami dana talangan sehingga kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau sekarang Pak sudah ada ya dana desa ya untuk digunakan itu? Atau belum cair Pak? Pada saat itu anggaran belum cair. Kalau sekarang Pak, sekarang sudah ada? Iya Pak. Yang kalau sekarang Pak hari ini sudah? Alhamdulillah dananya sudah cair, bahkan BLT-nya juga sudah dicairkan semua. Oh ya, alhamdulillah. Terus ini Pak, kalau tidak salah ingat mungkin 3 minggu lalu ya ada kasus di Desa Sabang Subi. Itu bagaimana ceritanya itu Pak? Mungkin bisa Pak dijelaskan sedikit kronologisnya. Oh iya. Jadi kasus yang terjadi di Desa Sabang Subi ini tentu kita ketahui bersama bahwa salah satu warga kami sudah positif swab. Tapi lebih awal tentu didahului dengan upaya pengetesan namanya rapid test. Ya. Jadi rapid test itu dilaksanakan pada tanggal 12 Mei yang lalu. Suatu keluarga di sana karena terindikasi bahwa ada hubungan kontak dengan klaster Kandemeng yang notabene salah satu guru yang positif swab di Kandemeng itu atas satu sekolah dengan saudara dengan jadi awalnya di situ akhirnya keluarga ini di rapid test pada tanggal 12 Mei yang lalu dan dilanjutkan pada tanggal 16 Mei di tes swab
satu keluarga. Dan ternyata hasil tes swab itu salah satu anggota keluarganya atas nama dinyatakan positif dan dijemput dibawa ke Rumah Sakit Pratama Wonomulyo untuk dikarantina. Jadi awal mulanya sebenarnya klaster Kandemeng yang kita ketahui hubungannya itu sehingga masuk di Sabang Sudi seperti itu. Ya Pak. Terus Ya, Pak, kira-kira. Ini kan jarang orang tahu biasanya Pak, itu bagaimana penyampaian dari pihak Dinas Kesehatan? Apakah mereka langsung ke keluarga yang bersangkutan atau ada komunikasi dulu dengan pihak desa Pak, misalnya menelpon atau apa? Iya, benar. Jadi pihak Puskesmas sebagai gugus tugas Kecamatan Balanipa untuk penanganan COVID-19 ini seringkali berkoordinasi dengan kami, pemerintah desa, tidak terlepas itu koordinasinya setiap saat. Bahkan sebelum ada kasus positif di Sabang Sudi, setiap hari kami kontak-kontakkan. Kalau memang ada pendatang, langsung turun, memeriksa semua warga pendatang yang ada di desa Sabang Sudi. Termasuk ini dalam menangani keluarga kita ini, saudara kita dari Sabang Sudi ini, keluarga kami kerjasama dengan Puskesmas untuk memantau pergerakan daripada keluarga tersebut. Semenjak selesai dirapit, saya ketahui bahwa semenjak selesai dirapit, dinyatakan positif rapidnya itu, salah satu yang positif itu, maka kami turun, pemerintah desa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa masyarakat tolong jangan dikucilkan ini keluarga karena ini bukan merupakan aib. Kami turun bersama BPD melakukan edukasi di lingkungan sekitar di Dusun 1 Subi itu pada masyarakat supaya keluarga yang dinyatakan positif rapid ini tidak merasa dikucilkan. Karena kita bisa maklumi perasaan seorang anak kepada orang tua bila mana hal itu terjadi, misalnya dinyatakan positif, tentu akan merasa minderkah di masyarakat. Jadi kami lakukan edukasi, penyampaian ke masyarakat, jangan kita melakukan hal-hal yang membuat mereka sampai merasa dikucilkan oleh masyarakat seperti itu. Bisa dijelaskan Pak bentuk edukasi yang dilakukan, apakah misalnya door to door atau cukup di baliho saja atau ada media lain Pak untuk edukasi ke masyarakat ini? Jadi kami lakukan door to door, kami juga melakukan dengan mengumpulkan simpul-simpul masyarakat, kemudian juga melakukan memberdayakan tim relawan BPD untuk terlibat aktif memberikan pemahaman ke masyarakat. Kemudian di samping itu juga kita namanya waspada ya. Kita mewaspadai ini penyebarannya sehingga kami melakukan kepada masyarakat menyampaikan bahwa tolong jangan kita melakukan hal-hal yang kira-kira bisa menimbulkan penyebaran COVID ini. Contoh misalnya melakukan sholat Jumat atau sholat jemaah di masjid, kemudian kita keluar harus pakai masker, seperti itu. Jadi kami senantiasa melakukan edukasi pemahaman kepada masyarakat. Dan saya sendiri, Dinda, saya sendiri selaku pemerintah desa pribadi menelpon langsung yang bersangkutan dan keluarga supaya saya berikan support supaya mereka tetap tenang, ya, jaga kondisi, jaga imunitas. Saya katakan sama beliau sekeluarga bahwa kami pemerintah desa ada di belakang untuk membantu, memberikan support, kemudian memberikan pemahaman di masyarakat sekeliling bahwa jangan ada stigma negatif kepada keluarga yang kena seperti itu. Ya, Pak. Cuma mungkin barangkali saya katakan inilah yang terjadi, kita tahu persis bahwa salah satu anggota keluarga yang sering memberikan statement-statement menyudutkan kami selaku pemerintah desa bersama dengan PKM Pambusuang. Itulah yang saya kira sangat menyesalkan. Saya pribadi ya jujur katakan bahwa
apa yang saya lakukan selama ini berarti tidak ada anggapan. Apa yang dilakukan BPD tidak dianggap sebagai upaya untuk mendorong, untuk memberikan motivasi, memberikan semangat. Padahal saya jujur katakan melalui hubungan telepon, melalui BPD seringkali menyampaikan seperti itu, upaya-upaya seperti itulah yang kami lakukan, motivasi, semangat. Bahkan ini rencana sudah siapkan kami bantuan berupa sembako yang kami akan antar mungkin besok ke rumah yang bersangkutan. Ya namanya perhatian, upaya kami lah sebagai bentuk perhatian kepada keluarga yang bersangkutan. Insya Allah kita akan berikan bantuan berupa sembako. Iya Pak, karena ini kan sekedar gambaran Pak, mungkin juga sudah didengar tentang apa pembentukan posko relawan di Kandemeng. Ini kan sebagai klaster apa ya, itu masyarakatnya agak cenderung kalau informasi yang kami dengar itu ya kayak dijauhi, misalnya kalau ada tukang beca berasal dari Kandemeng itu orang tidak mau kalau pakai becanya terus kalau ke pasar begitu. Nah, beberapa waktu lalu yang itu diawali juga diskusi di media di Zoom beberapa teman apa. Nah, akhirnya disepakati untuk dibentuk komunitas yang alhamdulillah posko itu dibantu banyak oleh pihak dinas, kalau tidak salah dinas perindustrian dan perdagangan. Jadi bantuan-bantuan itu banyak mengalir ke sana untuk kemudian disalurkan ke keluarga korban. Karena kan kalau tidak salah lebih 10 orang warga Kandemeng itu yang masih berada di rumah sakit. Jadi terlepas dari kemampuan ekonomi itu memang penting dilakukan karena sebagai bentuk itu Pak support apa ya, moral maupun material ke keluarga korban, karena bagaimanapun mereka tidak sebebas warga biasa itu untuk pergi ke pasar untuk berbelanja atau apa. Terus ini Pak, ya seperti yang sudah disinggung tadi Pak, yang ada di media sosial, ya ada anggapan bahwa ada stigma negatif dari masyarakat, mungkin oknum Pak, mungkin 1-2 orang memberi stigma negatif ke keluarga korban. Apakah ada langkah lebih Pak sistematis untuk ya kalau bisa menghilangkan atau minimal paling tidak meminimalkan hal-hal seperti itu Pak, karena ya bagaimanapun ya beliau ada saudara kita, karena ini juga bukan cuma terjadi di Sabang Subi, di Kandemeng juga dari tempat-tempat lain di Indonesia. Silakan Pak. Jadi insya Allah ini persoalan sebenarnya agak melebar ini Pak. Saya kebetulan Linda dalam 1 bulan terakhir ini saya ndak off di Facebook ya, khususnya di medsos Facebook itu saya off, ndak pernah buka-buka, ndak pernah pasang status. Cuma teman-teman yang sering nelpon saya, Pak, kayaknya kita ndak aktif lagi di Facebook. Saya bilang untuk sementara waktu saya ndak aktif dulu. Nantilah insya Allah kapan waktu setelah Lebaran mungkin saya bisa on lagi. Jadi terkait dengan itu, saya paham bahwa di masyarakat memang berbagai tanggapan miring tentang yang bersangkutan. Ya. Tapi lagi-lagi kami selaku pemerintah desa, kalau memang ada seperti itu ya kita langsung turun memberikan pemahaman bahwa jangan seperti itu. Cuma yang saya lihat juga Adinda 1 ini agak sensitif juga sih sebenarnya. Kalau dilihat sebenarnya hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Mohon maaf ini saya katakan. Saya sering telepon. Saya sering biasa telepon. Tolong deh jangan ditanggapi. Karena namanya di Facebook itu berbagai tanggapan, komentar. Baik yang berpendidikan paling bawah sampai yang tinggi itu beda-beda. Beda-beda cara pandang kita. Jadi yang saya harapkan sebenarnya kedewasaan berpikir. Mari kita dewasa menyikapi ini persoalan. Karena ini bukan di aib sesungguhnya. Kalau kita merasa bahwa tidak perhatian, apa lagi kira-kira yang saya harus lakukan? Kira-kira. Saya cukup merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini melalui telepon. Dan insya Allah, bila perlu, insya Allah saya datangi rumahnya. Saya datangi rumahnya, memberikan pemahaman. Karena kayaknya ini ada miss
ada miskomunikasi. Dikiranya kami tidak abai dalam hal ini ya. Kita acuh dalam problem yang dihadapi. Padahal sesungguhnya sangat tidak rasional kalau dia katakan seperti itu. Tidak. Cuman kemarin-kemarin ini jujur kami katakan bahwa kami disibukkan dengan data BLT yang 2 minggu, praktis 2 minggu itu kita betul-betul kerja keras meramu ini data sehingga bisa klop. Itu pun masih ada kendala yang kami hadapi. Bukan berarti yang kepada keluarga yang bersangkutan ini adinda kita acuhkan, tidak seperti itu. Karena sampai mereka ketahui, tanpa dia ketahui, kami jalan di belakang. Kami jalan di belakang. Sebenarnya ada hal yang menarik, bahwa di masyarakat itu maunya sih dia palang, Pak. Palang setiap lorong dengan adanya ini positif. Saya katakan jangan, karena kasihan yang bersangkutan, kasihan keluarganya. Nanti salah lagi kita. Dikiranya nanti kita jijik, kita risih, kita yang paling derita. Saya katakan sama masyarakat, kita yang paling derita. Hindari nih kalau memang kita takut. Jangan yang kita jaga dia perasaannya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya katakan sama masyarakat. Nah, ini yang tidak diketahui adinda kita ini. Iya, Pak. Jadi Karena ada tidak nyambung. kan kebetulan saya berteman di Pak di Facebook dan sering lihat itu. Jadi saya sampaikan Pak, kalau saya tidak jawab di statusnya, saya sampaikan ke yang bersangkutan bahwa kalau ada yang mau disampaikan, saya siap sebagai jurnalis, siap menjembatani ke pihak desa maupun puskesmas, karena kalau semuanya itu dicurahkan atau dibuat sebagai status di media sosial itu agak kurang tidak akan menyelesaikan masalah, karena yang masing-masing akan defensif atau menanggapi. Karena ini kan kalau di media sosial seperti yang disampaikan tadi Pak, ya banyak orang yang lihat, banyak orang pemikirannya yang beda-beda, jadi lebih baik komunikasi langsung. Jadi alhamdulillah ternyata hal itu sudah biasa dilakukan Pak Desa, menelpon langsung. Dan terus terang Pak, ini upaya seperti ini yang wawancara ini yang insya Allah nanti kami upload ke media sosial, ini kan masih rekaman, itu sebagai bentuk juga ke masyarakat bahwa ya harus itu berkomunikasi secara langsung. Kalau semuanya itu didengar katanya-katanya itu akan membuat orang salah paham. Ada nggak peningkatan yang dilakukan oleh pihak desa untuk ini? Ya mudah-mudahan tidak ada lagi warganya yang bertambah positif, baik mau di rapid atau di swab. Ada langkah-langkah yang lebih Pak, yang membedakan dengan yang sebelum ada kasus dengan sesudah. Jadi ada tadi surat yang baru-baru kami terima dari Pak Bupati bahwa rupanya posko yang ada di perbatasan Polman, perbatasan Majene Polman dengan Polman Pinrang, begitu pula Mamasa Polman itu rupanya sampai tanggal 1 Juni. Yeah. Jadi ditutup, jadi akses sudah bebas masuk semua. Dialihkan kepada desa untuk kembali mengaktifkan posko-posko di desa. Jadi dengan adanya surat dari Pak Bupati itu tentu kami pemerintah desa akan lebih proaktif lagi terkait dengan ini, karena apalagi desa kami, desa kita, desa Sabang Subi kan sudah masuk zona merah. Jadi dengan adanya ini tentu mobilisasi para pendatang, para pekerja dari luar masuk ke Sabang Subi akan mungkin lebih bebas lagi, akan lebih leluasa lagi. Maka dari itu untuk mencegah itu, insya Allah kami beserta seluruh tim relawan BPD akan memperketat, melaporkan setiap ada pendatang untuk langsung diperiksakan kepada tim gugus kesehatan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan desa Sabang Subi ini cukuplah yang satu ini, mudah-mudahan kita berdoa semua cepat disembuhkan dan tidak ada lagi positif-positif berikutnya seperti itu. Apalagi tambahan, ya. tidak ada lagi. Ya, amin.
ada nggak bentuk dukungan apa Pak yang membedakan desa yang lain dengan Sabang Subi yang dukungan dari pihak baik kabupaten maupun provinsi? Karena kan ini di Sabang Subi ada kasus. Apakah ada bentuk dukungan khusus Pak dari pihak kabupaten? Eh, sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. Jadi kami masih berdiri sendiri lah untuk mengantisipasi ini penyebaran COVID ini. Atau ada yang harapannya Pak yang apa yaitu apa namanya bantuan yang diharapkan yang apa ya lebih signifikan dari pihak kabupaten maupun provinsi Pak? Ya, ya tentu kami sangat berharap diberikan bantuan seperti itu. Makanya tadi ini saya langsung dari Pulau Ali, saya ke Pulau Ali tadi karena terkait dengan ini juga beberapa nama-nama yang belum tercover di BLPDD saya coba-coba usulkan kembali di dinas sosial. Bahkan saya sudah sampaikan kepala dinas juga bahwa Desa Sabang Subi itu Pak Kadis sudah masuk zona merah karena saya punya warga salah satunya masuk di positif. Mungkin butuh perhatian, saya bercanda sama Pak Kadis. Mungkin ini menjadi perhatian khusus pihak pemerintah kabupaten kepada desa kami. Karena tentu kalau kami sendiri, saya bukan berarti mau meminta secara materi, tapi tentu dukungan moral lah paling tidak ya kepada kami. Saya tetap membutuhkan itu, Pak Dinda. Iya, Pak. Jadi, insya Allah kami mungkin besok, paling lambat lusa, kita akan melakukan kembali penyemprotan. Kemudian kami dari pihak Puskesmas juga, tadi saya komunikasi bahwa rencana besok keluarga yang terindikasi positif itu kembali akan dilakukan swab. Jadi empat itu akan dilakukan swab, termasuk anaknya 2 dengan bapaknya. Nah, terkait dengan itu juga tentu upaya-upaya kami ini kita akan lebih tingkatkan lagi tentunya, bukan hanya penyemprotan, tapi bila perlu kita siapkan alat cuci tangan lagi. Kita siapkan alat cuci tangan kepada setiap masyarakat, karena itu lagi istilahnya ada tiga ini yang wajib kita lakukan menjelang no normal ini menurut Pak Jokowi adalah setiap warga harus memakai masker, kemudian harus cuci tangan dan menjaga jarak. Jadi upaya untuk kami Desa Sabang Subi dalam waktu dekat ini kita akan membagi-bagi alat cuci tangan setiap rumah supaya itu bisa dilakukan kebersihan untuk salah satu pencegahan daripada COVID-19 ini. Jadi kita akan lihat pindah setiap rumah nanti Sabang Subi itu akan dihiasi dengan alat cuci tangan yang seragam. Iya, Pak. Kami ada 660 tempat cuci tangan. Kalau di Sabang Subi sendiri Pak, berapa kepala keluarga atau berapa jiwa Pak itu? Data terakhir adalah 843 kepala keluarga. Iya, 843 kakak dengan rumah, jumlah rumah sekitar 700, lebih kurang 700 rumah. Itu sampai 2.000 jiwa Pak kira-kira anunya Pak warganya. 2.000 jiwa Pak sampai kalau hitung jiwa. Lebih Pak ya? Iya, lebih. Jiwa itu 3.000 lebih jiwa. Oh, 3.000. Banyak. 3.000 lebih. Terus ini Pak yang sempat disinggung tadi kesiapan Desa Sabang Subi Pak menghadapi new normal bagaimana Pak? Insya Allah dalam menghadapi new normal ini itu tadi saya katakan kita akan lebih siap lagi. Masyarakat tentu kita selalu berikan pemahaman bahwa keluar rumah itu harus pakai masker, terus cuci tangan, makanya kami siapkan alat cuci tangannya, kemudian jaga jarak. Itu yang 3 hal yang sangat penting sekali. Makanya
tadi saya baca juga di media bahwa kembali akan dibuka tempat-tempat ibadah menurut Menteri Agama. Nah, itu lagi, nah, tentu kita akan lebih giat lagi memberikan pemahaman bahwa tentu harus jaga jarak. Kalau kita mau aman ini, cepat ini corona selesai, ya jangan bersentuhan, itu intinya. Karena sentuhanlah yang mengakibatkan ini penyebaran. Ya, itu. Jadi kalau memang masyarakat disiplin, tentu penyebaran itu bisa terputus. Nah, itulah menjadi beban kami karena terus terang di masyarakat pesisir ini, Pak Linda, tidak bisa langsung kita bisa memahami langsung secara baik. Butuh waktu yang panjang untuk selalu memberikan pemahaman seperti itu. Terus ini Pak, juga. Ya, kaitannya dengan new normal kan seperti yang disampaikan tadi Pak, bahwa sudah ada dari untuk membuka tempat ibadah sama sekolah juga serta kantor. Apakah sudah ada Pak koordinasi misalnya dengan pihak MUI, Balanipa atau Dinas Pendidikan? Karena ini kan ada beberapa sekolah Pak di Desa Sabang Subi juga yang kan mungkin berbeda dengan misalnya Pambusong atau desa lain, karena ya Desa Sabang Subi kan ya statusnya zona merah. Apa sudah ada Pak koordinasi dengan pihak lain tersebut? Sampai hari ini memang itulah rencana kami juga, ya, rencana kami juga untuk mengkoordinasikan ini persoalan, karena desa kami kan zona merah. Jangan sampai kita menambah masalah baru, tentu harus ada perbedaan. Kalau memang desa-desa lain masih aman-aman, ya bisa saja himbauan MUI, himbauan Kementerian Agama misalnya dibuka tempat-tempat ibadah, ya dipersilakan. Tapi khusus desa kami, Desa Sabang Subi, kami tentu akan berkoordinasi lebih intens lagi kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, seperti apa cara yang harus kami lakukan, karena jangan sampai penyebaran ini bisa menambah dengan dibukanya tempat-tempat ibadah kembali, sekolah-sekolah, seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini, setelah ada himbauan pemerintah ini, kita akan koordinasi ke MUI, begitu pula ke Pak Bupati atau Pak Camat sendiri, seperti itu. Ya Pak, sebelum terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan lagi Pak, khususnya ke masyarakat, lebih khusus lagi ke masyarakat Desa Sabang Subi, bagaimana yang mungkin semacam himbauan Pak yang baik secara umum tentang menghadapi COVID-19 ini, maupun yang lebih spesifik, karena ya ada saudara kita yang satu keluarga diduga masih carrier virus tersebut, virus corona. Himbauannya Pak. Jadi terima kasih closing statement saya pada seluruh masyarakat, masyarakat Sabang Subi. Mari kita perkuat hubungan silaturahmi yang baik pada seluruh masyarakat. Semua elemen masyarakat, ayo kita bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Supaya bisa segera selesai. Kemudian juga kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin melawan COVID-19 ini. Di samping itu, kami selaku pemerintah desa ingin menyampaikan lewat wawancara eksklusif ini bahwa selama ini saya mohon dukungan, partisipasi seluruh warga. Kalau memang ada hal yang ingin disampaikan atau ada hal yang kurang dari kami selaku pemerintah, ayo kita duduk, ayo kita sampaikan kepada kami, duduk bersama. Kami terbuka 24 jam menerima masukan dari masyarakat. Kalau memang itu ada yang dianggap kurang dari kami selaku pemerintah desa, kami siap terkait dengan COVID-19 ini. Dan juga saya sampaikan, mudah-mudahan Adinda mendengar ini, saya sampaikan bahwa Adinda, mari kita sama-sama, tidak ada niat kami untuk mengabaikan keluarga, untuk mengajukan keluarga. Saya jujur, saya prihatin
saya prihatin terhadap keluarga Aka dengan musibah yang kita alami. Tapi kami punya batas juga, ada batas. Karena kami manusia biasa, kalau memang ada kekurangan-kekurangan kami, sampaikanlah secara santun, jangan lewat media. Ya, karena kalau kita lewat media, apalagi Facebook, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, ayo kita sama-sama. Ada kok nomor teleponnya, saya disimpan di adik atau di keluarga. Jangan merasa sungkan, jangan merasa malu. Saya sangat terbuka kepada siapapun masyarakat. Ya, masyarakat Sabang Subi tahu apa yang saya lakukan selama ini. Keterbukaan apa lagi kira-kira yang saya tidak terbuka kepada masyarakat. Itu makanya saya sedih sebenarnya. Adinda saya itu bukan orang lain juga kok. Kemanakan saya itu, ipar saya itu kemanakannya. Jadi bukan, sebenarnya ada hubungan keluarga sama dia itu. Makanya saya sangat prihatin, saya sedih melihat komentar-komentar yang saya baca. Kok seperti itu sih? Kenapa sih enggak telepon saya? Karena saya biasa telepon dia. Ayo deh, ayo kita sama-sama bangun Desa Sabang Subi. Biasa kok dia tuh telepon-teleponan sama saya. Tapi insya Allah, Dinda, saya akan ke rumah tak. Apakah besok atau lusa saya sambangi ke keluarga tak semua. Dan masyarakat juga yang di luar sana, ayo kita berikan support pada keluarga dan seluruh keluarganya, kita support, jangan kucilkan mereka. Karena ini bukan aib, bukan penyakit yang kita harus jauhi, tapi memang kita harus waspada. Saya kira itu, Dinda. Iya, Pak, karena kan ini harus diketahui masyarakat bahwa yang harus dijauhi itu adalah penyakitnya, bukan orangnya. Karena ini betul. Sebuah kemanusiaan. Dan kita pun harus mengerti posisi masyarakat. Ya kan tidak semua level pendidikan atau pemahamannya sama. Ada yang langsung, kalau bahasa Mandarinnya adalah objek PAW, itu yang harus kita mengerti juga. Karena ya tadi tingkat pendidikan kita atau pemahaman itu beda-beda. Jadi ya karena ya itu tadi Pak, ada protokol yang disampaikan pemerintah ya, bahwa ya harus jaga jarak, terus pakai masker apa kan. Nah ini yang banyak yang memahami bahwa jaga jarak itu ya menjauhi dalam arti ya itu tadi kayak tidak, ya kayak bukan saudara seperti itu yang banyak terjadi di tempat lain. Misalnya ada yang menolak jenazah atau apa kan, padahal ya itu tidak, dari segi kemanusiaan itu tidak benar. Insya Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi di tempat kita yang penolakan yang seperti itu. Dan ya harapan kita semua ya mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus Pak di baik di Pulau Mandar secara umum. Saya. Dan terakhir, iya Pak, silakan. Tidak ada pertanyaan. Kalau masih ada Pak, Pak. Ini masih ada waktu. Oh ya, saya mau sampaikan pada Dinda selaku apa itu namanya ya, pemerhati lingkungan, boleh saya katakan, penggiat literasi. Saya sangat suka, saya jujur katakan, saya kagum dengan Adinda Ridwan. Ya, meskipun baru kali ini saya diajak itu, saya sangat berharap sebenarnya dari kemarin-kemarin saya berharap untuk melakukan audience. Ya, saya biasa ngomong sama Urwa kok, saya tidak pernah diundang sih. Iya Pak. Jadi awalnya itu Pak, yaitu kan kami ada bincang corona, itu kan masih pertemuan fisik di Nusa Pustaka. Cuma ketika ada kasus Pak di Kandemeng, itu terpaksa kami hentikan. Nah, belakangan ya cara-cara seperti ini Pak, lewat Zoom, lewat Instagram. Sekedar informasi Pak, saudara kita, saya juga pernah wawancarai seperti ini lewat Instagram. Jadi saya sebagai jurnalis, kita kan harus di posisi tidak memihak. Dalam arti ya kita harus netral, dan yang kita dukung itu adalah kemanusiaan.
Jadi secara cara seperti ini Pak, kami lakukan mengkonfirmasi, mengklarifikasi ke pihak-pihak yang terlibat. Pasien sudah atau keluarga pasien sudah pernah kami tanya lewat ini seperti ini juga. Terus insya Allah juga Pak, setelah Pak Desa Sabang Subik, saya sudah kontak Pak Kepala Puskesmas Pambusuang. Jadi kami juga akan undang untuk komunikasi karena ya itu harus masyarakat tahu atau dengar langsung apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan stakeholder dalam hal ini ya pihak desa, karena ya itu tadi kalau katanya kan agak apa ya, bisa berubah apa yang kita komunikasikan hari ini, kalau lewat dari mulut ke mulut kan bisa berbeda. Nah kalau seperti ini kan langsung dengar sendiri. Jadi mudah-mudahan hal seperti ini Pak terus berlanjut, dan harapan kami sebagai pegiat literasi maupun sebagai jurnalis ya kita harus berpikir positif, tidak hoax itu tidak bukan yang hanya di media sosial, tapi cerita-cerita pun yaitu kita jangan langsung anggap itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus upayakan Pak tradisi seperti ini. Dan sekali lagi Pak, terima kasih atas ini wawancaranya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Pak, baik di lingkungan kita maupun yang lain-lain. Dan Dan Pak Ridwan, iya silakan Pak. Perlu saya sampaikan juga sekalian informasi ini bahwa tim relawan kami itu berjumlah 48 orang, tim relawan kami, dan bukan hanya skop Desa Sabang Subi pergerakannya, kadang-kadang kita membantu desa-desa tetangga, bahkan kadang turun juga di perbatasan, menjaga perbatasan selama ini. Oh yang di Majene Pulau Limandar itu Pak. Iya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Iya Pak, sama-sama Pak. Sekali lagi Pak terima kasih. Terus mudah-mudahan masih ada komunikasi ke depan Pak. Jadi misalnya ini kan rencana saya juga mau wawancarai pihak Pak, DPD. Oh iya. DPD dari Sabang. Kalau kita sempat wawancara, tolong sampaikan salam saya, ya. Iya Pak. Pemerintah desa, salam hangat dari saya. Cukuplah, jangan lagi di Facebook. Ya. Seandainya saya bisa langsung komunikasi langsung lewat virtual boleh, kalau memang ada itu seperti itu, supaya lebih clear masalah. Tapi saya berusaha insya Allah bisa menemui besok lah. Adinda saya itu bisa saya temu besok. Iya Pak, saya juga tetap saya tegar, tidak ada rasa-rasa sama orang, mau benci, mau apa. Tidak ada, jauh dari sifat saya itu kalau yang seperti itu. Iya. Itu penting sekali begitu Pak, karena kalau semua menanggapi dengan nada negatif di media sosial itu kan menjadi orang salah paham, karena itu kan kalau tentu beda Pak, misalnya ketemu langsung sama cuma baca teksnya kan kita tidak lihat nuansa mukanya, mungkin niatnya bercanda tapi teksnya kayak itu kan menjadi orang bisa salah paham. Jadi saya juga biasa sampaikan ke teman-teman, kalau kita sebagai jurnalis itu Pak ya kan kita dilatih Pak untuk dalam penggunaan media sosial dengan digital. Jadi ada beberapa hal memang itu yang tidak dimiliki kalau pertemuan langsung dengan cuma lewat teks-teks di media sosial, di Facebook, di Twitter. Nah ini pun seperti ini Pak ya, tentu jauh lebih baik kalau bertemu langsung. Cuma kan ya karena kita masih protokol sekarang jadi seperti ini, dan bisa juga terekam dan kemudian misalnya sebentar kami langsung upload ke media sosial. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas jawabannya dan komunikasi yang disampaikan Pak Haidir, Kepala Desa Pambusuang. Titip salam Pak buat staf desa atau teman-teman di relawan di Desa Sabang Subik. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan virus COVID-19 yang mungkin masih ada di Desa Sabang Subik ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya bagaimanapun kita di Desa Pambusuang ini kan bagian penting, Desa Sabang Subik itu adalah bagian penting, jadi yang dianggap sebagai kampung para ulama. Tentu ya saya sangat yakin Allah Subhanahu wa taala ya
memberi hal spesial untuk tempat kita ini. Iya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Iya Pak. Salam buat keluarga Pak. Salam sama keluarga. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman wawancara kami secara eksklusif dengan Pak Haidir, Kepala Desa Sabang Subik, perihal penanganan COVID-19 di Desa Sabang Subik, karena satu-satunya desa yang dianggap zona merah di Kecamatan Balanipa adalah Desa Sabang Subik. Mudah-mudahan ya setelah pemeriksaan besok hasilnya negatif dan warga yang sedang diisolasi di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo mudah-mudahan tesnya negatif terus dan bisa kembali bersama dengan keluarga. Saya sekali lagi mengutip apa yang disampaikan Mbak Najwa Shihab bahwa yang harus kita jauhi itu adalah penyakitnya, jangan orangnya. Itu sangat penting karena bagaimanapun saudara-saudara kita itu butuh dukungan baik secara moral maupun material. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.